Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai algoritma short. Dan kami akan memperkenalkan diri lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana. Saya Nisa Puspitasari. Saya Gian Fortiadi. Saya Muhammad Irfan Rasad. Jadi ini definisi short adalah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan inkremental untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen yang memiliki jarak tertentu satu sama lain dengan memulai jarak yang lebih besar dan kemudian secara bertahap mengurangi jaraknya. Metode short disebut juga dengan metode pertambahan menurun dalam kurung diminishing increment short atau jenis perbandingan di tempat. Algoritma ini berusaha untuk meminimalkan jumlah perbandingan dan pertukaran yang diperlukan sehingga mengoptimalkan proses pengurutan. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist, kemudian dilakukan penukaran. Cara yang dipakai berdasarkan pada increment value atau sequence number K. Ini contoh, jika K5 maka sublistnya adalah sebagai berikut: A S sub S0 S5 S10, yang B S1 S6 S11, yang C S2 S7 S12, D dan seterusnya. Begitu juga jika K sama dengan 3 maka sublistnya adalah A S0 S3 S6, B S1 S4 S7, C dan seterusnya. Penentuan jarak awal dimulai dengan menentukan jarak antara elemen yang akan dibandingkan, yang kemudian disebut sebagai gap. Ini kemudian secara bertahap dikurangi seiring berjalannya algoritma. Membandingkan dan menukar. Setelah jarak gap ditentukan, algoritma membandingkan elemen yang terpisah dengan jarak gap tersebut. Jika ditemukan elemen yang tidak berada dalam urutan yang benar, maka ditukar posisinya. Pengurangan gap. Setelah satu set perbandingan selesai, algoritma mengurangi jarak gapnya. Hal ini memungkinkan elemen yang lebih jauh untuk dibandingkan dan ditukar sehingga mempercepat proses pengurutan keseluruhan. Pengulangan langkah-langkah. Proses pembandingan, pertukaran, dan pengurangan gap diulangi kembali sampai jarak gap mencapai nilai 1. Pada saat gap mencapai 1, algoritma ini menyerupai pengurutan penyisipan insertion konvensional. Ya, di sini ada contoh soal yang urutkan sekumpulan elemen ini jika diberikan sequence numbernya itu 5. Sequence number itu kayak sublist. Jika K sama dengan 5 itu sama aja kayak kelipatan ke-5. Nah, diberikan data 0 itu 30, 62, 53, 42, 17, 97, 51, dan 38. Total data ada 8. Nah, kita itu pasang-pasangkan dengan masing-masing ini kelipatan ke-5. 0 kita pasangkan dengan yang 5. Tulisan yang 1 kita pasangkan dengan yang 6, dan yang 2 kita pasangkan dengan yang 7. Nah, yang ketiga ini karena ada pasangannya, jadi biarin aja nggak apa-apa. Nah, langkah kedua, urutkan sublist dan gabungan. Jika indeks ke 0 ini kurang dari indeks ke 5, maka ini benar, jadi tidak perlu diapa-apain. Jika yang kedua itu adalah jika indeks ke 1 itu kan 62, 6 itu 91. Apakah 62 itu kurang dari 91? Nah, jawabannya adalah benar. Maka ini oke, tidak perlu apa-apain, biarin aja. Jika indeks kedua itu kan tadi 53, dan indeks ke-7-nya itu kan tadi 38. Nah, apakah 53 kurang dari 38? Jawabannya adalah salah. Nah, karena itu kita ini tukar yang tadinya itu 38 di sini, kita tukar ke sini, dan yang 53 kita pindah ke sini. Dan yang indeks ketiga ini kita biarin aja karena dia nggak ada pasangannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Contoh soal yang kedua, urutkan sekumpulan elemen di bawah ini jika diberikan sequence number 3. Untuk arahnya ada 26, 58, 48, 52, 19, 86,
berjumlah 8 garis indeks dimulai dari 0 sampai 7. Langkah yang pertama sama aja kayak yang tadi kita jelasin. Kita buat siklus dulu kali sama dengan 3. Jadi S0, S3, S6, terus S1, S4, S7, S2, S5. Kemudian langkah selanjutnya kita urutkan siklusnya, kemudian gabungkan S0, S3, S6 apakah itu sudah berurutan. Kita cek dulu. S0 nya 26, terus S3 nya S0, S3, S6, 0 nya 26, yang ketiga 42, yang terakhir karena itu 49 itu kan udah urut. Kemudian kita lihat di S1 nya S1, S4, S7, S1 58, S4 19, S7 nya 34. Nah ini kan yang 19 itu kan lebih kecil dari 58, jadi kita tukar ke posisi ke 1. Terus yang 34 yang S7 kita tukar di posisi yang ke 4, dan 58 itu ditukar ke posisi terakhir. Kemudian ada S2 dan S5. S2 nya 48, S5 nya 86. Ini lebih kecil dari 86, jadi tetap. Jadinya 26, 19, 48, 42, 34, 86, 89, dan 58. Ya, ini ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan di rumah dengan melihat penjelasan yang kami berikan tadi. Coba. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.